Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aksay, mahasiswa dari Akademi Farmasi Bina Farmasi dengan nomor stambuk F022005. Di sini saya akan menjelaskan 6 percobaan dalam praktikum kimia farmasi 2. Langsung saja ke percobaan pertama, yaitu percobaan asidimetri dan alkalimetri adalah dua jenis titrasi volumetrik yang digunakan untuk menentukan konsentrasi asam dan basa dalam suatu larutan. Prinsip titrasi ini adalah juga dikenal sebagai titrasi asam basa, adalah metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi asam atau basa. Keuntungan dari titrasi ini yaitu yang pertama sederhana dan cepat, yang kedua akurasi tinggi, biaya rendah, dan versatilitas indikator visual. Kerugiannya yaitu ketergantungan pada indikator, yang kedua pengaruh ion lain, yang ketiga titik akhir subjektif, yang keempat konsentrasi terbatas, yang kelima pengaruh dari suhu ruangan ataupun suhu manapun. Cara kerjanya ada dua, yaitu analisis kualitatif, yaitu asam salisilat ditambah larutan FeCl3 ditambah alkohol terbentuk warna ungu. Asam salisilat bereaksi dengan FeCl3 membentuk kompleks berwarna ungu karena gugus fenol min OH berinteraksi dengan ion Fe3+. Ketika alkohol ditambahkan, warna ungu tetap karena alkohol tidak mengganggu kompleks yang terbentuk. Yang kedua, asam salisilat ditambah metanol ditambah larutan H2SO4 pekat. Dipanaskan akan tercium bau ganda puro atau metal salisilat. Yang kedua, analisis kuantitatifnya yaitu larutan 250 mg sampel ditambahkan 15 ml etanol 95% ditambahkan 20 ml Aquades. Tambahkan indikator PP 2-3 tetes di dalam Erlenmeyer. Titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N di dalam buret hingga larutan menjadi merah muda. Jadi hasil yang didapatkan sesuai dengan literatur, di mana larutan menjadi merah muda karena indikator phenolphthalein berubah warna dalam kondisi basah. Kita lanjutkan ke percobaan 2, yaitu percobaan titrasi redoks atau yang biasa dikenal reduksi oksidasi. Adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi zat tertentu dalam larutan dengan menggunakan reaksi oksidasi reduksi. Prinsip kerja dari titrasi ini yaitu menggunakan reaksi redoks antara analit dan titran untuk menentukan konsentrasi larutan suatu zat yang dapat bertindak sebagai oksidan atau pereduksi. Adapun keuntungan dan kerugian, yaitu keuntungan titrasi reduksi oksidasi. Yang pertama, akurasi tinggi, beragam aplikasi, indikator elektrokimia, sensitivitas. Yang kelima, reaksi spesifik. Adapun kerugiannya yaitu kompleksitas, peralatan yang khusus, gangguan dari ion yang lain, sensitif terhadap kondisi, dan waktu dan biaya yang cukup lama. Adapun cara kerjanya, seperti pada percobaan pertama, kita menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang pertama saya bahas adalah analisis kualitatif, yaitu vitamin C ditambah larutan FeCl3 lalu dipanaskan berubah warna lalu hilang. Namun percobaan yang dilakukan tidak berhasil. Yang kedua, analisis kuantitatif, yaitu larutkan 400 mg vitamin C, 50 ml air bebas CO2 ditambahkan 10 ml asam sulfat encer ditambahkan 1 ml indikator kanji 1 ml. Titrasi dengan yodium 0,1 N. Percobaan tidak berhasil disebabkan karena penggunaan vitamin C yang tidak murni. Ya, kita lanjutkan ke percobaan yang ketiga, yaitu percobaan titrasi argentometri. Titrasi argentometri adalah salah satu metode titrasi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion halida seperti klorida, bromida, dan iodida dalam suatu larutan dengan menggunakan larutan standar perak nitrat AgNO 3 sebagai titran. Prinsip dari titrasi ini adalah penggunaan larutan standar perak nitrat AgNO3 sebagai titran
untuk menghadapkan ion yang ada dalam larutan sampel. Keuntungan dari titrasi ini yaitu yang pertama akurasi tinggi, yang kedua spesifisitas, yang ketiga indikator visual, yang keempat kemampuan menentukan ion halida, yang kelima prosedurnya sederhana. Kerugiannya pun yaitu satu, gangguan dari ion lain, yang kedua perlu penanganan yang hati-hati, dan yang ketiga kondisi reaksi yang spesifik. Adapun cara kerjanya sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Di praktikum yang di percobaan yang ketiga ini, analisis kualitatifnya karena reaksi Maillard-nya tidak ada, maka kita tidak lakukan analisis kualitatifnya. Kita langsung lanjut ke analisis kuantitatifnya, yaitu larutkan 100 mg sampel 20 ml air, ditambahkan asam nitrat, tambahkan 10 ml AgNO3, lalu disaring di kertas saring. Setelah itu dicuci dengan air. Kemudian fitratnya dititrasi dengan amonium biocyanat. Sebelumnya, uret yang ditetesi dengan indikator besi 3 atau amonium sulfat. Larutan menjadi merah. Nah, dari percobaan ini hasil yang didapatkan tidak sesuai karena tidak ada indikator sehingga tidak menunjukkan hasil akhirnya, atau indikator yang kita gunakan tidak tepat, maka percobaan ini tidak menunjukkan hasil yang sempurna. Langsung saja ke percobaan yang berikutnya, itu percobaan 4 adalah titrasi kompleksometri. Adalah metode titrasi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion logam dalam suatu larutan melalui pembentukan kompleks yang stabil dengan agen kompleks ligan. Prinsip dasarnya sendiri adalah penggunaan EDTA sebagai agen kompleksan yang membentuk kompleks dengan ion logam target dalam larutan sampel. Keuntungannya sendiri yaitu satu, spesifisitas, yang kedua akurasi tinggi, yang ketiga kecepatan dan efisiensi, yang keempat aplikasinya luas. Terus kerugiannya sendiri, yang pertama interferensi dari ion lain, yang kedua pemilihan indikator, yang ketiga kondisi larutan. Adapun cara kerjanya sama seperti sebelumnya, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang pertama itu analisis kualitatif. ZNO dipanaskan sampai kuning, terus didinginkan sampai kuning hilang. Hasil yang diperoleh berhasil atau sesuai teori karena perubahan warna ZNO saat dipanaskan dan didinginkan terjadi karena perubahan struktur kristalnya. Lanjut yang kedua, analisis kuantitatifnya. Yang pertama, larutkan 300 mg ZNO dalam HCl encer. Yang kedua, tambahkan larutan NaOH sampai berkabut. Yang ketiga, tambahkan larutan amonia 5 ml. Terus yang selanjutnya titrasi dengan EDTA 0,05 m. Sebelumnya telah ditetesi hitam eriokrom. Selanjutnya hasil akhir biru. Hasil yang diperoleh tidak sesuai karena hasil akhirnya tidak berwarna biru. Hal ini disebabkan karena tidak ada hitam eriokromnya. Baiklah, kita lanjutkan ke percobaan yang berikutnya, yaitu percobaan 5. Percobaan 5 yaitu percobaan nitritimetri atau titrasi dengan reaksi diazotasi adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion nitrit NO2- dalam suatu larutan. Prinsipnya sendiri yaitu melibatkan reaksi antara senyawa nitro dengan larutan standar dari agen titran tertentu seperti larutan perak nitrat AgNO3 dalam kasus nitrometri. Keuntungannya sendiri, yang pertama spesifisitasnya, yang kedua akurasi, yang ketiga sederhana. Kerugiannya sendiri yaitu pertama spesifisitasnya terhadap gugus nitro, yang kedua pengaruh dari senyawa lain, yang ketiga kesulitan dalam penetapan titik air. Adapun cara kerjanya
seperti sebelumnya. Yang pertama analisis kualitatif, yaitu isoniazid ditambahkan HCl 0,5N ditambahkan reaksi Maillard, terjadi endapan berwarna kuning. Hasil yang didapat telah sesuai di mana endapannya berwarna kuning. Yang kedua, analisis kuantitatifnya. 100 mg sampel 50 ml campurkan KBR HCl 1:10 lalu didinginkan. Titrasi dengan natrium nitrat 0,05 m pada suhu 15 derajat Celcius. Tiap 1 menit dicek di kertas kanji iodida sampai kertas berwarna ungu. Percobaan yang dilakukan berhasil. Selanjutnya kita pindah ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan 6, yaitu titrasi gravimetri adalah metode dalam analisis kimia yang digunakan untuk mengukur jumlah suatu zat berdasarkan beratnya. Prinsip dasar gravimetri melibatkan konversi senyawa yang dianalisis menjadi bentuk yang dapat diukur secara langsung dengan timbangan analitik yang akurat. Kegunaannya sendiri, yang pertama spesifisitasnya tinggi, yang kedua akurasi, yang ketiga penggunaan indikator, yang keempat efisiensi. Kerugiannya pun, yang pertama kesulitan dalam penentuan titik akhir, yang kedua interferensi dari senyawa lain, yang ketiga keterbatasan peralatan, yang keempat persiapan sampel yang tepat, yang kelima keterbatasan dalam jenis sampel. Cara kerjanya sendiri yaitu analisis kualitatifnya, BaCl2 ditambahkan asam sulfat encer menghasilkan endapan putih. Kuantitatifnya yaitu 1 gram BaCl2 dilarutkan dalam aqueous 25 ml, terus diamati endapannya. Yang kedua, tambahkan K2CrO4 sampai tidak ada endapan. Yang ketiga, panaskan lalu dinginkan terus disaring. Terus keringkan hasil saringan bersama dengan kertas saringnya. Yang kelima, timbang endapan menjadi hasil yang didapatkan dengan berat endapan 0,91 gram. Itulah 6 percobaan yang kami lakukan di praktikum Kimia Farmasi 2. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya Muhammad Aksai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.